ini. Wih, ini anak Kapolda ini. Apa? Ini anak Kapolda ini. Iya, jauh. Harus begitu tuh. Kita akan memulai acara pelantikan pengurus DPC Partai Amanat Nasional untuk 13 distrik sekabupaten Teluk Wondama. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan dulu. Pelantikan pengurus DPC Partai Amanat Nasional untuk 13 distrik sekabupaten Teluk Wondama. Izinkan saya menyampaikan susunan acara kita sebagai berikut, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya sekaligus melakukan Mars PAN. Hadirin dimohon berdiri.
surat keputusan DPW Partai Amanat Nasional Papua Barat tentang pengurus DPC Partai Amanat Nasional Sekabupaten Teluk Wondama. Disilahkan. Nomor PAN titik 28 garing KPTS garing K garis datar S nomor 41 sampai dengan 52 garing 4 Romawi garing 2022 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional semua distrik se-Kabupaten Teluk Wondama periode 2020-2025 atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Barat setelah menimbang nomor PAN titik 28 garing KPTS garing K garis datar S nomor 41 sampai dengan 52 garing 4 Romawi garing 2022 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional semua distrik se-Kabupaten Teluk Wondama periode 2020-2025 atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Barat setelah menimbang A sampai dengan E mengingat 1. Platform perjuangan Partai Amanat Nasional, 2. Anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Amanat Nasional tahun 2020, 3. Ketetapan Kongres kelima Partai Amanat Nasional di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, 4. Peraturan Partai Nomor 3 Tahun 2020 tentang permusyawaratan tingkat wilayah, daerah, cabang, dan ranting Partai Amanat Nasional. 6. Surat keputusan PAN garis miring A garis miring KPTS garis miring KU garis datar SJ garis miring 430 garis miring 10 garis miring 2020 tanggal 16 Oktober tahun 2020 tentang petunjuk musyawarah daerah secara virtual dan daring Partai Amanat Nasional. Memperhatikan 1. Surat DPD PAN Kabupaten Teluk Wondama nomor PAN 28 garis miring 19 garis miring DPD garis datar TWD garis miring 4 garis miring 2022 perihal permohonan penerbitan SK DPC se Kabupaten Teluk Wondama periode 2020-2025. 2. Rapat pleno pengurus DPW PAN Provinsi Papua Barat tanggal 16 April 2022 memutuskan menetapkan keputusan tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional seluruh distrik se-Kabupaten Teluk Wondama periode tahun 2020 sampai dengan 2025. Pertama sampai dengan kelima. Demikian surat keputusan ini untuk dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manokwari tanggal 18 April tahun 2022 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional
Provinsi Papua Barat, Rahmat Cahyadi Sinamur, Esos, MM, Ketua, La Abidin, Sekretaris. Lampiran Surat Keputusan PAN titik 28 garis miring KPTS garis miring K garis datar S garis miring 4 Romawi tahun 2022 tentang pengesahan pengurus DPC PAN seluruh distrik se-Kabupaten Teluk Ondama periode 2020-2025. Pertama, kepengurusan DPC Distrik Wasior. Kepengurusan DPC Distrik Wandiboy. Kepengurusan DPC Distrik Rasiai. Kepengurusan DPC Distrik Teluk Doiri. Kepengurusan DPC Distrik Sawepu. Kepengurusan DPC Distrik Rumberpon. Kepengurusan DPC Distrik Ron. Kepengurusan DPC Distrik Roswar. Kepengurusan DPC Distrik Kuriwa Mesa. Kepengurusan DPC Distrik Windesi. Kepengurusan DPC Distrik Nikiwar. Selanjutnya Komisi Pemenangan Pemilu Daerah. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 18 April tahun 2022. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Barat, Rahmat Cahyadi Sinamur, Esos MM, Ketua, La Abidin, Sekretaris. Demikian. Saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia dan siap untuk mengemban tugas partai yang diamanatkan di atas pundak saudara-saudara? Ya. Terima kasih. Dengan demikian, dengan rahmat Tuhan dan berkat dari Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, tanggal 29 bulan Juni tahun 2022, bertempat di Rumah PAN Kabupaten Teluk Ondama, atas nama Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Barat, saya selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Teluk Ondama melantik saudara-saudara. Saya ulangi, melantik saudara-saudaraku semua sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Amanat Nasional C Kabupaten Teluk Ondama. Semoga tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara-saudaraku semua dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai saudara-saudara dan kita sekalian. Atas nama Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Barat, Ketua DPD PAN Kabupaten Teluk-Bintang, cap tertanda Dr. Randus Andreas Kakatui masih selesai. Penyerahan Pataka. Pataka ini saya serahkan dan saya berharap agar disebarkan di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Teluk-Bintang demi jayanya Partai Amanat Nasional di Kabupaten Teluk-Bintang. Kami siap dan bersedia mengibarkan Pataka di Kabupaten Teluk-Bintang. Mohon para ketua DPD kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Penyerahan SK oleh Ketua DPD terima kasih, diberikan tepuk tangan yang meriah. Bagi para pengurus DPC, dipersilahkan duduk kembali pada tempatnya masing-masing. Semua. Yang terhormat Bapak Bupati Teluk-Bintang, yang saya hormati Ketua DPD PAN Teluk-Bintang, yang saya hormati Ketua DPRD atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua KPU atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Distrik Wasior, yang saya hormati para pimpinan partai se-Kabupaten Teluk-Bintang atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Teluk-Bintang, serta Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sebelum saya melanjutkan laporan panitia, terlebih dahulu saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati maupun para undangan sekalian yang sebenarnya kegiatan
hari ini dilaksanakan jam 10 pagi. Berhubung karena ada kegiatan Bapak Ketua DPD PAN, kegiatan dinas di Manokwari, kebetulan yang tidak bisa kita hindari. Jadi dengan keadaan terpaksa kegiatan ini sehingga mundur sampai jam 1 lewat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baik, puji syukur kita panjat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi berkat dan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa hadir di tempat ini guna sama-sama melaksanakan suatu kegiatan pelantikan pengurus DPC Kabupaten Teluk Pondama sekaligus plasna Rakerda pertama Partai PAN di Kabupaten Teluk Pondama. Bahwa mengacu kepada visi misi Partai PAN sebagai partai terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani, sejahtera, adil dan makmur, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih, maka perlu dilaksanakan suatu konsolidasi partai guna memperkuat partai ke depan, apalagi tahun 2024 akan ada pesta demokrasi yang akan kita laksanakan. Kemudian pada pelaksanaan acara hari ini, yang sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa ada dua kegiatan, yaitu pelaksanaan acara pelantikan dan acara Rakerda. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sumber dana dari sumbangan dari para pengurus dengan simpatisan Partai PAN. Kemudian jumlah peserta yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 13 distrik yang diwakili oleh SKB masing-masing distrik berjumlah 39 orang, ditambah dengan kepengurusan DPD jumlah 38 orang, semuanya 77 orang. Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 hari. 1 hari kegiatan sampai sore nantinya. Kemudian pada acara hari ini mungkin tadi kita sudah sama-sama menyaksikan, inilah wajah-wajah teman-teman yang akan melaksanakan tugas di distrik. Sebagaimana bahwa Partai PAN ini kemarin ada target yang harus kita capai. Target yang pertama dari Ketua DPD kemarin 3 kursi Bapak ya. Ditambah lagi ada target tersendiri dari Bapak Bupati 4 kursi. Nah, ini target suatu tugas berat yang diberikan kepada kita semua, khususnya untuk Partai PAN. Jadi dengan adanya pelantikan ini diharap untuk rekan-rekan semua untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi target Bapak Bupati tadi. Tepuk tangan dulu. Ya baik. Nah, demikian laporan dari panitia. Kemudian sekali lagi atas nama pengurus Partai PAN mengucap mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam kegiatannya ada kekurangan, kemudian mungkin ada pelayanan yang kurang, mohon maaf. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Teluk Pondama, yang saya hormati pimpinan DPRD, Bapak Kapolres,
dan di persiapan dan DPC yang saya kasihi dan hadirin undangan sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan perkenannya hari ini kita boleh menghadiri sekaligus menyaksikan pelaksanaan pelantikan pengurus DPC Partai PAN Kabupaten Telukondama yang sedianya dilaksanakan pada pagi hari jam 10, namun karena ada tugas pemerintahan yang kami laksanakan sehingga tadi jam 2 kurang baru tiba di Wasior dan langsung ke tempat ini. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Tadi Ketua Panitia sudah menyampaikan, tapi saya juga menyampaikan lagi permohonan maaf atas keterlambatan pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan para pengurus DPC yang baru saja dilantik, rencana awal pelantikan DPC ini kami mau lakukan di distrik-distrik. Namun karena waktu terus berjalan dan kita dituntut oleh DPW dan DPP untuk segera menyampaikan laporan dan harus melaksanakan rakerda, mungkin kita yang terlambat ini. Yang lain sudah melakukan, DPD lain sudah melakukan rakerda kemarin di Kota Sorong dan kita hari ini paling lambat tanggal 30 menurut petunjuk dari DPW. Namun demikian kita bisa laksanakan pelantikan pengurus DPC sekaligus rakerda pertama yang diselenggarakan oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Telukondama di Telukondama. Untuk itu saya berharap kepada para pengurus DPC yang baru saja dilantik, saudara-saudara adalah ujung tombak dari Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional ini menang dan kalahnya itu tergantung dari saudara-saudara sekalian. Bagaimana melakukan komunikasi politik yang baik dengan masyarakat di kampung dan di distrik saudara masing-masing. Kalau saudara melakukan komunikasi politik yang salah, maka tentu kita akan mengalami masalah dalam menghadapi pemilu 2024 yang tinggal paling lambat tanggal 30 menurut petunjuk dari DPW. Namun demikian kita bisa laksanakan pelantikan pengurus DPC sekaligus rakerda pertama yang diselenggarakan oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Telukondama di Telukondama. Untuk itu saya berharap kepada para pengurus DPC yang baru saja dilantik, saudara-saudara adalah ujung tombak dari Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional ini menang dan kalahnya itu tergantung dari saudara-saudara sekalian. Bagaimana melakukan komunikasi politik yang baik dengan masyarakat di kampung dan di distrik saudara masing-masing. Kalau saudara melakukan komunikasi politik yang salah, maka tentu kita akan mengalami masalah dalam menghadapi pemilu 2024 yang tinggal 1 tahun lebih, 1 tahun setengah. Pemilu legislatif itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan tahapannya sudah dimulai oleh KPU sesuai dengan PKPU nomor 3 tahun 2022. Dan verifikasi partai ini akan dimulai pada tanggal 29 Juli 2022. Oleh karena itu, sebelum sampai kepada verifikasi, ada tugas-tugas yang harus kita siapkan. Itulah mengapa kita harus lantik pengurus pada hari ini, mengapa kita harus rakerda pada hari ini, hari itu untuk menyiapkan program kerja dan strategi kita untuk menang dalam pemilu 2024. Kalau tadi Ketua Panitia bilang target kita 3 kursi awalnya. Pada saat pelantikan pengurus DPD Kabupaten, saya bilang kita target 3 kursi dan jika Tuhan berkenan 4 kursi. Tapi hari ini saya
saya sepertinya optimis bahwa bisa 5 kursi. Tapi kembali kepada perjuangan kita semua. Kalau teman-teman di DPC dan pengurus kampung namanya apa? Pengurus ranting. Ini lagi nanti kita bentuk supaya lebih memperluas jaringan kita sehingga kita bisa merangkul semua, bukan semua tapi rakyat kita terutama untuk bersimpati kepada Partai Amanat Nasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berkenaan dengan rencana atau tahapan pemilu yang sudah disusun dalam PKPU nomor 3 tahun 2022, kita dituntut untuk kerja keras, hindari dan buang jauh-jauh perasaan-perasaan yang akan membuat perpecahan dalam kubu partai. Tingkatkan dan kokohkan rasa persatuan dan kesatuan di antara pengurus dengan simpatisan kita di masyarakat. Karena dengan demikian kita akan meraih simpati dari rakyat untuk mendukung Partai Amanat Nasional pada pemilu 2024. Saudara-saudara sudah menerima petaka Partai Amanat Nasional, dan saya berharap dapat menyiarkan atau menyuarakan Partai Amanat Nasional di seluruh wilayah Kabupaten Teluk Bintang. Partai PAN selaku partai yang mempelopori reformasi di Republik Indonesia ini, maka saudara-saudara juga harus menjadi pelopor reformasi di kampung dan distrik saudara masing-masing, supaya kita membawa bersama-sama dengan partai lain dan masyarakat Republik Indonesia ini membangun negara kita untuk menuju masyarakat yang maju, masyarakat yang adil, dan masyarakat yang sejahtera. Dalam raker PAN yang akan kita mulai hari ini sampai malam, tadi Pak Ketua bilang sore, tapi saya bilang sampai malam karena ini sudah jam 3 dan pasti ini alot sampai jam tengah malam nanti Bapak Ketua. Kita juga, tetapi dari DPP juga meminta kepada kita untuk mengajukan siapa calon presiden kita di tahun 2024 dari bawah. Jadi Partai Amanat Nasional luar biasa demokrasinya. Semua diminta dari bawah ke atas. Ya tentu kita pasti mencalonkan, kita punya ketua umum kan, tidak mungkin mau mencalonkan orang lain. Entah, tapi ada orang lain juga yang punya elektabilitas bagus, itu juga menjadi pilihan kita. Oleh karena itu, saya berharap sebentar teman-teman yang sudah dilantik dapat mengikuti raker dengan baik, sehingga apapun yang kita hasilkan dalam raker ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk kita sukseskan dalam pemilu 2024. Berkaitan dengan hal itu, pada kesempatan ini saya mohon kesediaan Bapak Bupati Teluk Bintang selaku pembina politik di Kabupaten Teluk Bintang untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi rapat kerja daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Teluk Bintang pada hari ini. Demikian sambutan saya. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selesai. Ketua DPD PAN Kabupaten Teluk Bintang yang terhormat, mungkin dari harus lihat dulu ini. Kalau dari DPD ada yang kami hormati, KPU Kabupaten Teluk Bintang, yang kami hormati
adakah dari distrik, kepala distrik, kepala kelurahan yang kami hormati, Karang Taruna, Bung Ketua yang kami hormati, para pimpinan partai. Selanjut akan melaksanakan raker pertama. Semua yang hadir, baik tokoh, saya lupa ya sebelum sampai ke situ. Seluruh pengurus DPD PAN Kabupaten Teluk Ondama yang kami hormati, dan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang kami hormati. Saya tidak bisa terlalu panjang menyampaikan sesuatu sepatah dua patah kata di sini karena sekarang sudah jam 3. Tadi saya bisik ke Pak Ketua karena ada kegiatan lagi, masih ada kegiatan di rumah tadi yang membuat saya sedikit terlambat. Ini urus masalah terlalu banyak, tapi ya itu sudah risiko, sehingga apapun masalahnya tetap kita harus hadapi dan kita coba pikir solusi-solusinya. Tadi saya bisik ke Pak Ketua, saya tidak tahu kalau ada rakerda. Dan saya bilang kalau mungkin sebentar Pak Ketua dalam hal ini sebagai Wakil Bupati Teluk Ondama kalau bisa menghadiri penutupan sidang DPRD. Tetapi karena ada rakerda, ya Pak Ketua harus ada di sini. Jadi saya tidak bisa berpanjang lebar untuk menyampaikan sesuatu di sini. Mungkin saya akan singkat saja karena harus menghadiri sidang DPRD dalam rangka penutupan sidang hari ini terkait dengan sidang pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah tahun 2021 yang sudah terlaksana beberapa hari lalu. Pak Ketua dan seluruh hadirin yang kami hormati, visi PAN kita tahu bersama bahwa visi daripada partai ini adalah partai yang berusaha merupakan sebagai parpol terdepan yang berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri. Ya. Mungkin begitukah? Ya, benar, itu kan barang yang sudah kita baca. Saya baca semua anggaran dasar, saya baca anggaran dasar, anggaran rumah tangga seluruh partai. Mau tidak mau harus baca itu karena sudah jadi bupati, menjadi pembina partai politik. Jadi semua anggaran dasar, anggaran rumah tangga seluruh partai mesti dibaca, walaupun tidak dikuasai seluruhnya. Tapi yang penting mestinya harus. Itu yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPD bahwa Partai PAN berusaha menjadi partai yang terdepan dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri, masyarakat yang mandiri dan adil dan makmur. Dan ini kiranya menjadi sesuatu yang ditanamkan dalam diri setiap pengurus partai, baik DPD, DPC sampai kepada pengurus ranting. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan platform dari Partai Amanat Nasional, maka saya percaya bahwa bagian ini tentu sudah didiskusikan, tentu sudah dilakukan oleh seluruh pengurus partai dari Pak Ketua DPD, Wakil Ketua dan seluruhnya, menurun sampai kepada DPC dan nanti pada ranting atau nanti sebentar dalam raker tentunya akan dibahas. Oleh karena itu, sebagai pembina partai politik, kami berharap Partai PAN selain berusaha untuk
tujuan atau hal-hal yang perlu dicapai oleh Partai PAN, kami juga berharap melalui pintu Partai PAN memberikan edukasi kepada masyarakat dalam banyak hal. Memberikan pendidikan politik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPD. Mari sama-sama kita punya tanggung jawab ada di sini untuk memberikan pendidikan politik, memberikan edukasi kepada masyarakat kita melalui pintu partai. Saya mungkin jangan bosan mendengar, saya ingin ulang menyampaikan bahwa dari pandangan saya, kacamata saya, bahwa partai politik hadir bukan hanya memperjuangkan kepentingan partai politik, tetapi bagaimana memperjuangkan, berperan ganda sebagai partai yang juga bisa melakukan hal-hal yang positif bagi masyarakat. Ya, selain berusaha mencapai tujuan partai politik juga dapat melakukan hal-hal tertentu yang sifatnya sosial, ekonomi maupun pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama. Nah, itu hal yang dapat kami sampaikan. Saya tidak bisa berpanjang lebar, ini sudah lewat 10 menit. Saya takut Bapak pimpinan dan anggota dewan mereka tunggu saya, karena kemarin mereka tunggu dari jam 10 sampai jam 12. Saya tidak tahu kalau ada undangan kemarin, jadi saya sibuk kerja di kantor, ternyata di DPR, oh ya ada Bapak Dewan juga satu masih ada di sini. Ya, Bapak Dewan sudah tunggu di kantor Dewan, saya masih sibuk duduk layani tamu masih di kantor. Untung ditelepon, jadi baru saya, karena tidak tahu kalau ada undangan untuk acara di Dewan. Hari ini jam 3 ada penutupan. Itu pun jadwal yang seharusnya jam 10 pagi ya Pak Dewan. Maaf, baju partai tapi Dewan, jadi saya langsung sebut Pak Dewan saya sudah. Harusnya jam 10, tapi karena ada acara PAN, maka disepakati acara penutupan sidang dilaksanakan jam 3 sore. Ya. Jadi mohon dimaklumi seluruhnya. Saya percaya bahwa DPD PAN tentu telah melaksanakan semua hal yang ada dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan terutama yang ada tertuang dalam platform Partai Amanat Nasional. Selamat melakukan rakerda ya Pak Ketua ya, rakerda PAN Kabupaten Teluk Wondama. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan ridho, rahmat, hikmat kepada Pak Ketua dan seluruh pengurus, baik di tingkat kabupaten DPD sampai ke DPC, untuk hari ini melaksanakan rakerda pertama. Kiranya menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik bagi kepentingan partai, tetapi juga dalam mendukung, bersinergi dengan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Teluk Wondama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Pembukaan raker ditandai dengan ketuk ini saja ya, pernyataan saja ya. Baik. Dengan demikian, hari ini tanggal 29 Juni 2022 jam 3 lewat 13 menit, 13 atau 12 menit, saya menyatakan secara resmi rakerda pertama, Partai PAN Kabupaten Teluk Wondama dibuka secara resmi. Tuhan memberkati kita sekalian. Memberikan